Semoga lagu ini dapat menghibur Anda semua. Suasana pandemi COVID-19 begitu. Tapi yang menarik untuk disoroti yang kemarin sudah sempat di launching juga, kalau membahas tentang ASN itu kan ada Satgas Netralitas ASN. Itu tuh bulan September ya Pak? Betul ya? Kalau tidak salah September, Oktober atau Oktober? Media yang saya hormati, pagi ini kita bisa bertemu kembali di acara Nolangkong pembentukan Satgas tes PNS ini memang itu didasari oleh surat keputusan 5 lembaga yaitu untuk mengawal netralitas ini. Yang pertama Kemendagri, kemudian BKN, kemudian Bawaslu, PAN-RB dan KSN. Sehingga keputusan 5 lembaga ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Satgas Netralitas PNS, dan kami terima surat instruksi ini per bulan November kemarin, awal November, dan alhamdulillah di Kabupaten Bandung ini sudah terbentuk Satgas Netralitas yang ketuanya Pak Asisten Administrasi, saya sendiri di BKPSDM sebagai sekretaris. Sehingga beberapa hal yang menjadi fokus utama berkaitan dengan netralitas ini sudah kita komunikasikan dengan tim Satgas, dan kita fokus ke masalah sosialisasi. Dalam rangka netralitas Pilkada tahun 2020 ini menjadi fokus perhatian. Walaupun Satgas ini tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi ya, ataupun memberikan hukuman terhadap orang yang melanggar netralitas, karena mekanisme sanksi dan pengambilan BAP ini sudah ditetapkan berdasarkan MOU antara Bawaslu dengan KSN. Jadi Satgas ini fokusnya bagaimana kita memberikan pemahaman pada 16.000 kurang PNS yang ada di Kabupaten Bandung ini dalam rangka menjunjung asas netralitas. Pimpinan perangkat daerah untuk memberikan pemahaman bagaimana netralitas ini bisa kita jaga bersama untuk melaksanakan Pilkada tahun 2020. Sekretariat di BKPSDM, di sana ada unsur inspektorat, kemudian bagian pemerintahan, bagian hukum, kemudian Satpol PP, termasuk Kesbangpol ada di sana sebagai anggota, dan mungkin beberapa anggotanya dari perangkat daerah seperti Disdik dan Dinas Kesehatan, karena Disdik ini dianggap sebagai pegawai terbanyak di Kabupaten Bandung dengan jumlah 10.000 guru yang ada di tenaga teknis yang lain yang ada di perangkat daerah. Dan untuk pola kegiatan yang dilakukan oleh Satgas tidak hanya mengandalkan keberadaan Satgas yang ada di SK tersebut, tetapi kami mencoba memberikan pemahaman kerjasama dengan beberapa perangkat daerah, termasuk kerawanan-kerawanan yang ada di tenaga pendidik. Jadi kita sama-sama ya bersama perangkat daerah kira-kira mana nih yang akan menjadi rawan pada saat pelaksanaan pilkada. Contoh di guru, beberapa kegiatan sudah kita lakukan khusus guru per wilayah. Kita sudah memberikan pemahaman yang minimal ada regulasi yang mereka bisa baca, ada regulasi yang mereka bisa lihat berkaitan dengan 16 ya, kalau tidak salah 16 larangan pada saat bicara PNS ini harus netral berdasarkan apakah itu PP 42, masalah kode etik, kemudian yang 10 termasuk mungkin PP 53, PP 11. Di sana sudah saya rinci ada 16 larangan yang tidak boleh PNS untuk melaksanakan hal-hal yang dianggap melanggar asas legalitas. PNS atau ASN ini dipanggil oleh Bawaslu berkaitan dengan apakah itu klarifikasi, dimintai keterangan, itu belum dianggap dinyatakan bersama. Fondasi, dan itulah yang dinyatakan bahwa BAP ini akan disampaikan oleh KSN akan memverifikasi lagi apakah memenuhi unsur untuk melanggar asas legalitas atau tidak.
Ini kan untuk pilkada serentak sendiri kurang lebih 2 mingguan lebih sih ya Pak ya, 2 mingguan lebih ini. Dari Dinas Kesehatan, BKPSDM bersama beberapa kecamatan, ya tentu sekarang kita tinggal memantapkan karena waktunya juga sudah dalam posisi yang sekian hari ya. Ini saya minta peran pimpinan perangkat daerah yang harus lebih ditingkatkan untuk minimal mengawasi, minimal memberikan pengarahan, minimal memberikan informasi kepada anggotanya di masing-masing perangkat daerah. Biarpun kita mengatakan ASN harus netral, sebab yang kita tinjau adalah dari segi manusianya sendiri itu Pak ya. Tidak bersifat netral. Jadi PKS memang harus ada di kepala desa. Tidak bedanya dengan seorang gubernur, kemudian bupati dan wali kota, termasuk mungkin di bawahnya kepala desa. Jadi pejabat negara, pejabat publik dan pejabat penyelenggara pemerintahan termasuk kepala desa di dalam. Itu hanya sekedar penjelasan mungkin Pak ya, karena memang ranahnya bukan di kami. Tidak mungkin 100% PNS ini netral. Pasti dinamika yang ada orang yang mungkin lupa, ada orang yang mungkin tidak paham, pasti akan dianggap tidak. Buktinya sudah 4 orang yang sudah diberikan sanksi berdasarkan rekomendasi dari KSN. Jadi kalau ada orang yang menganggap Kabupaten Bandung paling besar, coba cek Kabupaten Ibu datanya di KSN, di Kemendagri, 10 besar pemerintah daerah di dalamnya bukan termasuk Kabupaten Bandung. kalau berkaca Ya, walaupun rekan-rekan ini punya hak pilih pada saatnya nanti, keberpihakan rekan-rekan ini cukup pada saat di bilik suara saja, tidak disampaikan keluar, tidak diekspos keluar. Dan pada saatnya tanggal 9 nanti kita rekan-rekan PNS yang punya hak pilih berpartisipasi datang ke bilik suara. 4 inch. Boleh dong tepuk tangan dan dipanggil oleh Bawaslu di BAP juga, mungkin Bawaslu sudah melanggar itu, melanggar asas negara. Tinggal kita nunggu dari KSN, apakah menurut KSN ini melanggar asas netralitas atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Bukan berarti boleh dan tidak boleh. Pak, tentu kami akan lakukan, karena usulan yang kemarin kita lakukan ini di awal tahun ya, di awal tahun. Semoga lagu ini dapat menghibur Anda semua.